Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di sore hari ini kurang lebih pukul 4.40 masih setia bersama kami untuk melanjutkan edisi Ilqaul Ilm, yaitu menyampaikan ilmu meskipun itu hanya sedikit. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, yang melihat video ini jangan lupa jari telunjuknya klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar tiap hari tidak ketinggalan episode-episode yang terbaru dari kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini alangkah baiknya kita berbicara tentang apa itu hubungan kita ke langit, alal makna, alias bagaimana kita itu berhubung kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil sebagaimana yang sudah kita ketahui dan kita hafal, ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Untuk apa ayat 1-4 ini? Allah teruskan pada ayat kelima, Inna sanulki alaika qawlan sakila. Kami Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad ucapan yang berat. Seberat apakah ayat 5 ini? Allah berfirman juga dalam surat Al-Hasr ayat 21 berbunyi, Walau anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Andaikan kami Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu wahai Muhammad, engkau wahai Muhammad melihatnya terpecah, menjadi belah, berpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian itulah permisalan-permisalan kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir. Oke teman-teman semuanya, kita tengok bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wa khatimul anbiya, utusan Allah, begitu juga Nabi yang terakhir. Ketika beliau di awal mula menerima wahyu, bagaimana kondisi fisik, tenaga, dan daya. Ketika itu Rasulullah SAW begitu berat memikul beban risalah yang Allah bebankan kepada beliau, di mana gunung-gunung, langit dan bumi semua menolak. Semua menolak, enggan, karena sangat berat tanggung jawabnya dan sangat berat bagaimana cara menerimanya. Tapi dengan secara rendah hati, dengan secara spontan, dengan secara ikhlas Allah menurunkan risalah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Jika Allah memberikan atau memberikan sesuatu kepada hambanya, niscaya Allah akan membantu dan tidak akan membiarkannya. Ketika itu Rasulullah SAW pulang dari rumahnya setelah menerima wahyu yang pertama, yaitu Iqra. Beliau merasa menggigil, badannya panas seperti orang yang begitu lelah luarnya biasa. Pulang ke rumahnya, mendatangi istri yang pertama yang sangat dicintainya, yaitu Siti Khadijah. Semoga Allah meridhoinya. Dia menyelimuti sang Nabi Muhammad SAW karena tahu suaminya dalam keadaan lelah. Ketika tidur belum begitu lelah, belum begitu lenyap, belum begitu kalau bahasa kita adalah angker, turunlah wahyu malaikat Jibril ke rumahnya.
mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, sampai ayat keempat tadi. Nabi dalam keadaan badan yang begitu capek, kesal, daya tubuhnya begitu lemas, langsung datang panggilan dari langit untuk memberikan asupan tenaga untuk menjalankan di esok harinya. Maka ayat kelima tadi berbunyi, inna sanulki alaika qaulan sakila. Wahai Muhammad, kamu berdirilah di waktu malam, meminta ampunlah kepada Allah, memintalah kekuatan kepada Allah. Untuk apa? Esok hari kau akan mendapatkan tugas yang begitu berat. Pada ayat kelima tadi, inna sanulki alaika qaulan sakila, ini beban yang begitu berat, ini risalah, tanggungan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, membimbing umatnya ke jalan takwa. Tetapi Nabi Muhammad SAW menerimanya dengan senang hati dan ikhlas, karena dia tahu Allah pasti akan membantu dan membimbingnya kepada jalan yang benar. Oke, kita tengok lagi bagaimana para pejuang, para pengibar bendera tauhid, para pembawa risalah tauhid, la ilaha illallah, orang-orang sebelum Nabi Muhammad, para nabi dan anbiya sebelum Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun dan lain sebagainya. Nabi Musa dengan begitu semangatnya, hampir 1000 tahun dia berdakwah, mendatangi tiap rumah, tiap orang, setiap kampung. Tapi apalah daya, mereka semuanya menolak, mereka mengejek dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim berdebat kepada Raja Abraha yang begitu sombongnya luar biasa. Nabi Ibrahim dengan cerdasnya bagaimana menyiasati raja itu dengan patung. Nabi Ibrahim semua membongkar, membunuh, memacok patung-patung kecuali satu patung yang besar, yang kapaknya itu dia kalungkan di leher si patung tadi. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, kedua nabi ini bersaudara, datang kepada Fir'aun dengan kata lembut, dengan kata yang sopan, faqula lahu qaulan layyina. Tapi dengan izin Allah, semua makar yang dibuat oleh Fir'aun laknatullah alaihi hancur lenyap. Tapi kita lihat ada seorang nabi yang begitu populer, yang begitu banyak dikenang, yang begitu banyak kita tahu. Bahkan anak-anak kecil sampai suka dan senang dengan kisah ini, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Beliau Nabi Yunus alaihissalam mungkin tercatat sebagai orang yang gagal. Karena apa? Dia meninggalkan kaumnya dengan keadaan marah, ghadbana asifa, dengan sempit hati, dengan sempit dada, meninggalkan kaumnya sebelum Allah mengizinkannya. Kita tahu kisahnya, dia ditelan ikan, dia naik kapal, ditelan ikan yang bernama ikan nun, sehingga Allah abadikan dalam suratnya, dalam ayatnya disebut dengan wadan nun dan ahli nun atau penghuni ikan nun. Artinya apa? Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perutnya. Kemudian wahai teman-teman semuanya, dari kisah Nabi Yunus ini Allah ingin mendidik Nabi Yunus alaihissalam bagaimana cara menghadapi beberapa manusia, menghadapi beragam otak dan sifat manusia. Dan Nabi Yunus alaihissalam dididik oleh Allah agar teguh, kuat dalam mengemban risalah ini. Apalah daya, Nabi Yunus alaihissalam sudah termakan oleh amarah. Ketika mendatangi kaumnya, mereka saling mengolok, menghina. Beliau lari. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin meninggalkan hambanya, seorang rasul, seorang dai yang mengemban, membawa bendera tauhid, membawa risalah tauhid untuk dibiarkan begitu saja.
Tapi Allah Ta'ala dengan caranya yang begitu luar biasa untuk mendidik sang hamba ini, didikan rohani dan didikan bagaimana cara menghadapi kaumnya. Allah mengirimkan sebuah musibah dan ujian. Dan ujian ini bukanlah suatu cemooh atau cacian dari Allah SWT. Bahkan ini menunjukkan adalah didikan langsung dari langit kepada sang hamba. Nabi Yunus keluar dari kaumnya, naik kapal, dilempar ke laut, ditelan ikan. Setelah itulah Nabi Yunus alaihissalam, beliau sadar, beliau insaf kembali, beliau ingat kepada Allah. Oh, ternyata selama ini yang aku lakukan adalah suatu kesalahan. Kenapa kok saya lari dari tugas ini sebelum Allah mengizinkan saya untuk pergi? Maka keluarlah doa yang begitu kita kenang, yang begitu kita hafal. Bahkan Allah SWT mengabadikan di dalam Al-Qur'annya, di dalam surat-suratnya. Doa itu, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Begitu indah doanya. Doa itu tidak menyalahkan siapapun. Doa itu tidak menyalahkan sang pencipta, tapi bahkan dia menyanjung, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Engkau wahai Allah. Subhanak, maha suci dirimu ya Allah. Inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya diriku inilah orang-orang yang zalim. Itulah baiknya menjadi seorang hamba, tahu diri siapakah yang salah. Salahkanlah dirimu sebelum Anda menyalahkan kepada orang lain. Maka dari itu, setelah Nabi Yunus alaihissalam selesai dan tuntas dalam menjalankan tugas ini, dalam menjalankan ujian ini, dia begitu sabar menunggu ijabah dari Allah. Dari doanya tadi, Nabi Yunus alaihissalam keluar dari ikan. Ketika dia kembali kepada kaumnya lagi, alhamdulillah dengan izin Allah, wallahu fa'alul lima yurid, semua kaumnya dalam keadaan beriman kepada Allah. Itulah kehendak Allah. Tidak ada yang bisa mencegah kehendak Allah. Apa yang sudah Allah inginkan pasti akan terjadi. Maka sejak itulah Nabi Yunus alaihissalam beban dalam berdakwah menjadi ringan. Yang begitunya berat luar biasa, yang begitunya sangat-sangat berat yang ia beban, yang ia terima, sejak itulah menjadi ringan. Karena apa? Tugas Nabi Yunus alaihissalam tinggal mendidik dan memimpin. Beliau mendidik dan membimbing kaumnya bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana menjalankan tauhid ini, bagaimana menjalankan al-Islam, dinul Islam. Demikianlah mereka-mereka yang terhubung dengan langit, terhubung dengan manusia dalam kata cinta berwujud dakwah. Syekh Tarbiyah Rahmat Abdullah mengatakan, dakwah itu adalah cinta. Cinta itu akan memakan semua dari dirimu, sampai pikiranmu, sampai perasaanmu, berjalan, duduk dan tidurmu, bahkan sampai di tengah lelapmu, isi mimpimu pun adalah dakwah. Tentang dakwah kepada kaum yang kau cintai. Maka dari itu, kaum muslimin rahimakumullah, teman-temanku, khususnya teman-teman yang dekat ataupun teman yang jauh, ingatlah bagaimana beratnya dalam mengemban, dalam menyampaikan risalah ini, risalatut tauhid, la ilaha illa anta, la ilaha illallah. Maka jangan pantang menyerah. Kuncinya adalah gampang, sebagaimana yang Rasul katakan, sebagaimana Rasulullah SAW yang beliau sampaikan melalui wahyunya surat Al-Muzammil tadi, ya ayyuhal muzammil. Semakin Anda dekat kepada Allah, semakin Anda dekat dengan langit, disitulah Allah akan mendidik kita.
Disitulah Allah akan memberi jalan keluar ketika aktivitas kita di esok harinya. Semangat, insya Allah kita akan kuat, kita akan sukses dalam menjalani dakwah ini. Oke teman-teman semuanya, yang terakhir dari saya, jangan lupa tonton video ini, share kepada yang lain, like jika suka, jika tidak suka silakan dikasih tombol seperti ini, tak masalah. Yang terakhir adalah klik lonceng subscribe-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.